Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan dengan episode yang ke-24. Kita lanjutkan fakta-fakta tersebut tadi. Poin M ya. Pengadilan internasional menunjuk pada hak menentukan pilihan sendiri sebagai hak yang lebih patut dimiliki oleh masyarakat daripada dimiliki oleh pemerintah. Jelas. Kan dalam pasal 43, 44 konstitusi RIS, semua perjanjian dia menyatakan tuh, keputusan rakyatlah. Masih ingat juga konferensi 10 April tahun 50 oleh tiga negara bagian, RIS, RI dan ini. Keputusan rakyatlah. Bukan keputusan Soekarno. Bukan keputusan Sukawati. No, bukan keputusan Sultan Hamid, no. Tapi yang jelas bahwa di Indonesia keputusan Soekarno yang berlaku. Dekret Soekarno, dekret Soekarno, dekret Soekarno. Itu fakta. Jadi memang Soekarno ini dia untung dia hidup dulu. Beta yang ada waktu dulu berhadapan dengan dia. Dia hidup memang betul. Dia untung pas kali dia hidup di penjaman itu. Beta gigi gatal dan dia pun hal-hal semua ini. Karena sangat bertentangan dengan apa yang semua dilakukan. Perampok. Dia itu perampok. Itu dia. Perampok hak asasi manusia. Perampok hak politik manusia. Lalu dia pun anak lagi, Megawati Soekarno Putri tahu diri nih. Ini juga. Jadi presiden bukan bikin yang bagus, yang betul. Nol, besar semua. Oke. Kita lanjutkan. Poin N. Hak menentukan pemilihan sendiri atau hak menentukan pilihan sendiri adalah suatu norma jus cogens yang tidak dapat disangkal. Itu hak apa ya? Hak yang tidak dapat dicabut, inalienable right. Ya, jadi hak yang tidak dapat dicabut dari pribadi manusia maupun sekelompok manusia maupun suatu keutuhan kependudukan atau komponen manusia yang ada di dalamnya. Itu dikatakan di sini jus cogens yang tidak dapat disangkal. Nah, apa dilakukan oleh Maluku Selatan itu benar, tidak dapat disangkal. Apa yang dilakukan oleh rakyat Maluku Selatan itu benar. Poin M dikatakan bukan milik pemerintah, milik rakyat Maluku Selatan. Poin O. Hak menentukan pilihan sendiri merupakan hak paling mendasar dalam undang-undang hak asasi manusia. Adalah suatu hak individu dan atau hak kolektif untuk menentukan secara bebas status politik dan mengejar pembangunan ekonomi, politik, dan kebudayaan. Poin P. Dewan Maluku Selatan melangsungkan tugasnya setelah melewati proses pemilihan yang bebas dan demokratis adalah sangat berdasar dibandingkan dengan penyerahan kedaulatan Indonesia kepada pemerintah dan parlemen Indonesia yang hanya ditunjuk, yang justru sangat bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan. Dengan kata lain bahwa hak penentuan diri sendiri dalam arti pasif atau eksternal tidaklah sesuai sehubungan dengan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia, namun ia lebih serasi dengan proklamasi RMS. Atas nama bangsa Indonesia, penyerahan kedaulatan RIS. Itu orang yang ditunjuk pada saat itu. Tidak ada pengangkatan secara demokratis dan bebas dan representatif, no. Tapi proklamasi RMS, Dewan Maluku Selatan, suatu dewan bersama rakyatnya, dewan yang dipilih oleh rakyat secara bebas, demokratis, dan representatif, tidak bisa diganggu-gugat. Benar adanya, baik di bumi maupun di akhirat. Buku manapun juga, mau buku Alkitab kah, Al-Quran kah, buku apa saja, benar adanya proklamasi Republik Maluku Selatan. Dibandingkan dengan penyerahan kedaulatan RIS kepada Indonesia, kedaulatan kepada RIS, dalam orang yang ditunjuk-tunjuk pada saat itu dalam konferensi meja bundar. Ya, pada saat itu orang ditunjuk-tunjuk. Poin Q, PQ. Kenyataan bahwa 25 April 1950 pemerintah Maluku Selatan mendeklarasikan semua pemutusan hubungan politik dengan negara Indonesia Timur dan RIS karena konstituante RIS sebagaimana tertera pada persetujuan transisi KMB tidak melakukan materialisasi, justru
karena telah melakukan aksi yang melanggar hukum yang pada akhirnya menjadikan pasal-pasal tersebut atau pasal 2.1, pasal 2.2 sebagai huruf-huruf yang mati dan berpengaruh pada penentuan pilihan.